Ribuan calon jamaah haji Bojonegoro ikuti bimbingan manasik haji. Cekcok masalah rumah tangga, suami di Tuban tega bunuh istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Menjelang keberangkatan haji, ribuan calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro mulai mengikuti bimbingan manasik haji yang digelar Kementerian Agama setempat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari untuk mematangkan persiapan sebelum calon jamaah haji berangkat ke Tanah Suci. Ribuan calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro berbondong-bondong mengikuti bimbingan manasik haji yang diselenggarakan kantor Kementerian Agama setempat di Gedung Serbaguna Bojonegoro Rabu pagi. Bimbingan manasik ini dijadwalkan selama 2 hari. Pada hari pertama, manasik haji dihadiri oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, beserta petugas pendamping haji dan seluruh calon jamaah haji. Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Nurul Azizah mewakili PJ Bupati Bojonegoro Adrianto yang berhalangan hadir memberikan motivasi serta arahan bagi calon jamaah haji yang akan berangkat pada tanggal 11 Mei 2024 mendatang. Sebanyak 1.464 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro dijadwalkan berangkat pada tanggal 11 Mei mendatang dan tergabung dalam kloter 1, 2, 3, serta kloter keempat, di mana setiap kloternya terdiri dari 366 jamaah. Nantinya, sebanyak 1.464 calon jamaah haji full kloter Bojonegoro akan diberangkatkan di pendopo kantor pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan pada tanggal 12 Mei 2024 ada tambahan kloter 10 sebanyak 79 calon jamaah haji yang akan berangkat bersama dengan sejumlah rombongan jamaah haji dari Kabupaten Lamongan. Sri Wahyuningtin, salah satu calon jamaah haji, mengaku sangat senang karena bisa berangkat haji tahun ini bersama suaminya. Sebelumnya ia menunggu selama 13 tahun atau daftar haji pada tahun 2011 silam. Koper atau bawaan? Koper ya, perlengkapan sholat. Kopernya sudah sampai gitu? Ya sudah sampai. Kapan itu sampai? Seragam nasional sama peralatan pun ya. Ini berangkat sendiri atau sama suami, Bu? Sama suami. Oh, sudah ini daftar atau menunggu sudah berapa lama, Bu? Hingga berapa berangkat sekarang? Berapa tahun? 2011. Berangkat sendiri. Perasaannya gimana sih, Bu? Ya bahagia, senang. Bahagia. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan pada hari pertama bimbingan manasik haji ini, para calon jamaah haji diberikan tausiah, pembekalan materi pelaksanaan haji, serta materi seputar jamaah haji yang belum ishitoah. Alhamdulillah pada hari ini kita menggelar manasik haji tingkat kabupaten sejumlah 1.545 jamaah 2 hari. Hari ini sama besok, dan alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Kepala Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memberikan tausiah dan menambahi pembekalan untuk para jamaah haji Indonesia. Dan Bojonegoro alhamdulillah untuk tahun ini kloter pertama. Berangkat tanggal 11, tanggal 12 sudah berangkat di Madinah. Dan ini jamaah haji Bojonegoro ini insya Allah saya semangati biar ibadah dengan maksimal karena mendahului, sehingga posisinya di Madinah maupun di Mekah ini jamaah haji masih sedikit. Maka saya dorong, saya semangati supaya ibadah memaksimal gunakan waktu luang semaksimal mungkin. Tapi kalau waktu fisiknya kurang baik, berhenti sebentar,
Pada hari kedua bimbingan manasik haji, nanti para calon jamaah haji akan praktek rukun haji yang didampingi secara langsung oleh petugas pendamping haji. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Cekcok masalah rumah tangga, seorang suami di Kabupaten Tuban tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pria berusia 65 tahun tersebut mencekik leher korban, lalu membenturkan kepalanya ke tembok hingga tewas. Pelaku yang bingung kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Warga desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, digemparkan dengan tewasnya Tamirah di kamar rumahnya pada Selasa pagi. Wanita 65 tahun tersebut dibunuh suaminya sendiri, Mujiono, 65 tahun. Pembunuhan bermula dari cekcok masalah rumah tangga antara pelaku dan korban. Pelaku yang emosi langsung mencekik leher korban lalu membenturkan kepalanya ke tembok. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian kepala dan telinga mengeluarkan darah. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku sempat pergi keluar rumah. Namun perasaan takut dan bingung terus menyelimuti pikiran sehingga menyerahkan diri ke kantor Polsek Grabagan. Selanjutnya polisi bersama perangkat desa mengecek lokasi kejadian dan menemukan mayat korban terbujur kaku di atas ranjang. Petugas kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan kepada sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian serta meninggalnya korban. Setelah dilakukan olah TKP, jasad korban dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban untuk diotopsi. Dari tempat kejadian, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Sementara itu, kematian korban secara tak wajar membuat anak-anaknya menangis histeris hingga nyaris pingsan. Kronologi pembunuhannya adalah yang diduga sebagai tersangka jam 6.30 melapor ke Polsek bahwa dia telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat kematian. Dan dari Polsek selanjutnya menelepon perangkat, ternyata perangkat juga belum tahu. Akhirnya dari perangkat, salah satu perangkat bersama satu orang warga membuka pintu rumahnya, ternyata sudah didapati korban ini sudah meninggal. Itu posisinya di mana ini? Posisinya di kamar tidur, tempat tinggal korban. Itu proses pembunuhannya gimana dan diapakan? Untuk sementara keterangan dari tersangka sementara ya dicekik. Ada percocokan dalam rumah tangga. Terus selanjutnya ini untuk tersangka gimana? Sementara tersangka masih diamankan di Polsek Grabagan. Untuk selanjutnya nanti akan dibawa ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Belum diketahui secara pasti motif pelaku membunuh korban. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti akan dilimpahkan ke Satreskrim Polres Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil pickup terguling di tepi jalur poros Pantura Lamongan Tuban. Sebelum terguling, mobil tersebut menabrak median jalan dan motor serta menabrak warung yang berada di bahu jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan kembali terjadi di jalur poros Pantura Lamongan Tuban, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Selasa siang. Sebuah pickup terguling usai menabrak median jalan, motor, dan warung. Kecelakaan bermula saat pickup dengan nopol L9475CG yang dikemudikan oleh Arga Umami, warga Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, melaju dari arah timur ke barat atau dari arah Lamongan menuju Tuban. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi mobil tidak dapat menguasai setir sehingga pickup yang dikemudikannya oleng ke kanan. Usai oleng, pickup kemudian menabrak median tengah jalan. Mobil tersebut kemudian terpelanting ke kiri dan menabrak motor dengan nopol G6750MI yang dikendarai Suparman, 35 tahun, warga Tegal, Jawa Tengah yang berboncengan dengan Siti. Pickup baru berhenti setelah menabrak warung hingga kemudian terbalik. Saat ini kami sedang evakuasi adanya 33 atau kecelakaan lalu lintas di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, yang mana
mobil pickup tersebut untuk kronologi berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di TKP diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak median jalan dan terpelanting sehingga terbalik. Ada berapa korban dan? Untuk korban luka ringan sendiri ada 2. Alhamdulillah sekarang sudah diadakan perawatan di rumah sakit. Ini kendaraan nabrak apa dan? Kendaraan sendiri nabrak warung. Oke, tapi alhamdulillah tidak ada warung kosong, bekas warung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun 2 orang pengendara motor mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. PDIP Lamongan buka pendaftaran Bacabub, Yuhronur pendaftar pertama. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mulai melakukan penjaringan calon untuk berkompetisi dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024. Bupati Petahana Yuhronur Effendi menjadi orang pertama yang datang untuk melakukan pendaftaran. Yuhronur Effendi menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Lamongan tahun 2024. Sebagai petahana, Yuhronur melakukan gerak cepat untuk bisa meraih rekomendasi sejumlah partai pemilik kursi di DPRD Lamongan untuk kembali mengantarkannya duduk sebagai Bupati Lamongan. Terbukti begitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Lamongan membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Yuhronur menjadi orang pertama yang mengambil formulir dan resmi mengajukan diri sebagai calon Bupati Lamongan 2024. Kedatangannya Yuhronur Effendi di kantor DPC PDIP Lamongan di Jalan Basuki Rahmat, Gang Dharma Wangsa Lamongan pada Selasa kemarin disambut langsung oleh Ketua DPC PDIP Lamongan, Husen, bersama jajaran pengurus. Yuhronur menyampaikan bila kedatangannya mendaftar secara pribadi tidak bersama figur untuk calon wabub. Usai pendaftaran, ia memastikan jika akan mengikuti dan menghormati semua proses yang ada di internal PDIP. Ia berharap PDIP menjadi bagian dari partai yang ada untuk membersamainya maju kali kedua menjadi orang nomor 1 di Lamongan, serta bisa bersama-sama memajukan Lamongan. Ya, kalau partainya memanggil, kan sekarang lebih terbuka lagi ya partai-partai seperti kemarin. Ada yang partai kalau tidak harus kader menunggu warga lain yang punya potensi dalam rangka untuk memajukan di daerahnya masing-masing, itu saya siap. Pak, untuk calon wakil itu nanti serahkan ke partai pengusung atau mungkin Bapak sendiri yang mungkin? Ya tentu saya masih mendasarkan banyak hal lah, nanti apa yang menjadi kehendak warga, apa yang menjadi kehendak masyarakat, sehingga wakil itu juga merupakan jaminan bagi kemenangan kami. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Lamongan Husen menilai Yuhronur adalah figur yang cukup dekat dan memiliki hubungan baik dengan PDIP. Selain itu, Yuhronur juga menjadi orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran untuk proses penjaringan calon dalam Pilkada Lamongan. Pendaftaran pertama ya baru Pak Haji Yuhronur Effendi mawon yang hadir ke DPC setelah kami buka rilis tadi jam 1-an tadi. Rencana berapa hari Pak pembukaannya? 2 minggu sampai dengan 7 Mei. Hari ini cuma 1 Pak? Ya, sementara Pak Yes yang mengawali mengambil formulir pendaftaran dan saya ucapkan terima kasih. Untuk
Untuk selanjutnya belum ada informasi calon-calon lain? Belum. Jadi formulir itu ada 2. Nanti ada untuk calon bupati dan untuk wakil bupati. Jadi kalau nanti akan kami kabarkan para pihak kepada teman-teman media kapan kalau ada yang mau mengambil formulir dan atau mengembalikan formulir, kami akan kabarkan ke teman-teman. Pendaftaran Cabup dan Cawabup oleh DPC PDIP Lamongan ini dibuka mulai tanggal 23 April 2024 hingga 7 Mei 2024 mendatang. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Sementara itu Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang selalu menjadi rival dalam gelaran Pilkada Tuban berpotensi melakukan koalisi. Dua partai yang selalu bergantian menjadi pemenang pemilu maupun pilkada di Tuban tersebut memberi sinyal untuk melakukan koalisi besar. Bahkan kedua pimpinan partai tersebut kini terlihat semakin mesra saat tampil di publik. Pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Tuban akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Namun hingga kini belum ada nama bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati yang mencuat. Bupati Tuban petahana Aditya Halindra Faridski masih menjadi calon terkuat dalam pilkada Tuban. Bahkan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang selalu menjadi rival dalam gelaran pilkada Tuban berpotensi melakukan koalisi. Dua partai yang selalu bergantian menjadi pemenang pemilu maupun pilkada di Tuban tersebut memberi sinyal untuk melakukan koalisi besar. Hal tersebut terlihat dari mesranya hubungan Ketua DPC PKB Kabupaten Tuban sekaligus Ketua DPRD Tuban Miyadi dengan Bupati Tuban sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Tuban Aditya Halindra Faridski. Bahkan Bupati Lindra juga memberikan kejutan ulang tahun kepada Ketua DPRD Tuban Miyadi usai rapat paripurna di gedung DPRD Tuban pada Senin kemarin. Miyadi mengatakan tidak menjadi soal jika PKB dan Golkar berkoalisi dalam Pilkada Tuban, asal untuk kepentingan bersama dan kemajuan Kabupaten Tuban. Bahkan menurut Ketua DPRD Tuban, koalisi PKB dan Golkar akan membuat Tuban menjadi adem ayem, lantaran kedua parpol ini merupakan langganan pemenang pemilu maupun pilkada di Tuban. Miyadi menegaskan bahwa dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Namun ketika disinggung potensinya menjadi wakil bupati dari Aditya Halindra Faridski pada pilkada nanti, Miyadi masih enggan untuk menanggapi. Bapak dengan Mas Bupati sejauh ini kan terlihat sangat harmonis. Apakah ada kemungkinan Pak PKB berkoalisi dengan Partai Golkar dalam pemilu 2024? Persoalan politik tidak ada hal yang tidak mungkin. Yang penting konsep ada pemahaman bersama dalam rangka membangun Tuban ke depan. Makanya di akhir saya tadi sudah sampaikan, mungkin masyarakat merindukan koalisi antara Golkar dan PKB agar Tuban menjadi ayam tentrem dan lain sebagainya. Tetapi ini dalam proses, mudah-mudahan harapan masyarakat bisa tercapai sehingga ini menjadi langkah pekerjaan kami yang berat dan mengantisipasi agar proses ini bisa diharapkan. Nah, persoalan hubungan saya dengan Mas Lindra, saya secara kemanusiaan dengan siapapun saya baik dengan beliaunya, tidak pernah ada persoalan-persoalan. Kalau misalkan ada persoalan kecil dalam persoalan perbedaan pendapat, itu hal lumrah kan antara legislatif dengan eksekutif dalam rangka membenahi proses kinerja DPRD dan membenahi proses kinerja eksekutif. Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski masih enggan untuk mengomentari pernyataan yang disampaikan oleh Miyadi terkait harapannya berkoalisi dengan Golkar di Pilkada Tuban. Sekedar diketahui, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu 2024 di Tuban dengan raihan 20 kursi DPRD Kabupaten. Sementara PKB berada di posisi kedua dengan raihan 11 kursi DPRD Kabupaten. Sedangkan sisa 19 kursi lainnya diraih oleh PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat, P3, dan PAN. Kabupaten Tuban. Mas Bub siap lagi maju pilkada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wakilnya siapa Mas? Wakilnya 2024 kita berangkat. Wakilnya siapa Mas Bub? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, terima kasih Mas Bub. Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro memastikan penetapan nomor induk PPPK formasi tahun 2023 akan selesai pada bulan April 2024 ini. Molornya progres penetapan NIPPPK lantaran saat ini berproses tahap penomoran di BKN Pusat.
Setelah melalui serangkaian proses seleksi dan tes, penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kabupaten Bojonegoro hingga kini masih belum keluar. Kondisi ini membuat penyerahan SK PPPK molor dari perkiraan sebelumnya. Dari data akun Instagram resmi Kantor Regional 2 BKN Surabaya, tercatat pertanggal 19 April 2024, progres penetapan NIPPPK Teknis Kabupaten Bojonegoro usulan sudah masuk sebanyak 158. Kemudian proses verifikasi sebanyak 120 dan dokumen ter-ACC atau usulan memenuhi syarat sebanyak 37 atau secara persentase 23,42%. Sedangkan untuk progres penetapan NIPPPK Tenaga Kesehatan, usulan sudah masuk sebanyak 588, kemudian proses verifikasi 498, dokumen usulan dalam perbaikan ada 7, dan dokumen usulan memenuhi syarat sebanyak 83, atau secara persentase 14,63%. Sementara untuk progres penetapan NIPPPK Guru, usulan masuk sebanyak 1.189. Kemudian proses verifikasi ada 1.182 dan sudah ter-ACC memenuhi syarat ada 7 atau secara persentase 0,59%. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana mengatakan, molornya progres penetapan NIPPPK lantaran saat ini masih tahap persetujuan teknis di BKN. Sementara pihaknya pada tanggal 6 April batas terakhir sudah melakukan penyerahan berkas keseluruhan PPPK Kabupaten Bojonegoro. Aan menambahkan, bulan April ini persetujuan teknis penetapan NIPPPK bisa selesai 100% dan kemudian segera dilakukan penyerahan SK PPPK kepada peserta yang dinyatakan lolos. Pak, boleh dijelaskan untuk sekarang saat ini untuk penetapan NIPPPK di Bojonegoro saat ini mungkin masih terhalang atau masih prosesnya sedikit, itu kira-kira faktornya seperti apa Pak sampai sekarang? Untuk proses penetapan NIPPK itu sekarang sudah masuk di BKN. Jadi terakhir kemarin per 6 April itu batas terakhir dan kami sudah menginput semuanya sejumlah 1.189. Nah, saat ini masih proses pertek di BKN. Nah, target kami selesai insya Allah bulan April ini. Pertek dari BKN sudah semuanya 100% turun ke Bojonegoro. Dari jumlah tersebut 1.189 Pak, mungkin yang sudah ter-ACC atau lolos pemberkasan ada berapa banyak? Sesuai info di itu Instagram nggak salah baru 7 itu. Karena banyak dari beberapa kabupaten juga masih di bawah 50%. Ada yang 30, 20, nah Bojonegoro kalau salah 0,7 ya, 0,7%. Perlu diketahui jika formasi usulan PPPK Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 ada sebanyak 2.844 peserta, sedangkan yang dinyatakan lulus ada sebanyak 1.942 peserta. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Api dan kepulan asap keluar dari sumur gas Pertamina Hulu Energi di Tuban. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara yang berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Begawan.
Kobaran api keluar dari lokasi sumur gas milik Pertamina Hulu Energi Tuban Es Java di Kabupaten Tuban Senin siang. Kepulan asap hitam disertai api yang membumbung tinggi ke udara sempat membuat warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian kaget. Sumur gas Pertamina Hulu Energi Tuban Es Java atau PCE-TEJ yang ada di Desa Sambong Gede, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban, Senin siang mengeluarkan kobaran api berukuran besar beserta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi ke udara. Kejadian yang berlangsung selama beberapa jam ini sempat membuat warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan setempat kaget. Sebab warga mengira semburan api disertai kepulan asap hitam yang berasal dari lokasi sumur gas Pertamina ini terjadi akibat kebakaran. Bahkan sejumlah warga yang melintas yang penasaran juga berhenti untuk mengabadikan momen ini dari kejauhan. Ada api besar, Mas. Oh, akhirnya berhenti lihat. Iya, berhenti lihat-lihat tuh, Mas. Oh, itu api dari apa, Mas? Enggak tahu, Mas, kurang paham saya. Tapi besar apinya, Mas? Iya, tadi sempat besar sih. Oh, itu masih tuh. Seberapa, Mas, tingginya, Mas, tadi? Wah, nggak tahu, Mas. Kelihatan dari sini tuh, Mas. Ini dari mana mau ke mana, Mas? Jalan-jalan, Mas. Oh, akhirnya berhenti lihat. Iya. Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, CRC Officer Pertamina Hulu Energi Tuban Es Java, Amrullah menjelaskan bahwa kobaran api tersebut berasal dari kegiatan tes produksi sumur untuk memastikan sumur mampu memproduksi gas sesuai perjanjian jual beli gas. Ia juga menegaskan bahwa dalam menjalankan operasinya, pihaknya selalu mengacu pada SOP, sehingga setiap kegiatan dapat terukur dan aman. Selama tes produksi berlangsung, pihak perusahaan telah bekerja sama dengan PMD Sambong Gede dan PMD Sumber, sehingga apabila terdapat keluhan kesehatan, pihak PCE-TEJ siap siaga di kantor desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Sementara itu, kegiatan tes produksi ini dilakukan mulai tanggal 22 hingga 24 April 2024. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu, seorang narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro resmi menjalani program pembebasan bersyarat. Sebelumnya, napi tersebut dijatuhi hukuman 3 tahun penjara lantaran tergabung dalam Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan organisasi teroris. Narapidana kasus terorisme bernama Baharudin Ahsan alias Azam Al-Bahar alias AK dinyatakan resmi mulai menjalani program pembebasan bersyarat dari masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro pada Selasa pagi. Napi teroris berusia 45 tahun ini mendapatkan hak pembebasan bersyarat setelah memenuhi beberapa syarat administratif dan juga substantif. Selain itu, yang bersangkutan sebelumnya juga telah menyatakan ikrar janji setia kepada NKRI. Baharudin Azam alias AK sebelumnya dinyatakan bersalah dengan pasal 15 CO pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dijatuhi vonis 3 tahun 3 bulan. Kasih Bimbingan Narapidana Anak Didik Lapas Kelas 2A Bojonegoro Gatot Suwaryoko mengatakan, Baharudin Azam alias AK yang diketahui merupakan warga Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, secara resmi menjalani program pembebasan bersyarat dari masa pidananya. Sebelumnya yang bersangkutan tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah yang merupakan salah satu organisasi teroris di Indonesia. Menurut Gatot, selama menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A Bojonegoro, yang bersangkutan sangat aktif berperilaku baik, rutin mengikuti pembinaan dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Napiter atas nama Baharudin Azam alias Abah Karno, dia tempat tinggalnya di Kedung Dowo, Semen Kidul, Sukosewu. Dia ditahan sejak 21 November 2021, lama pidananya 3 tahun 3 bulan. Untuk saat ini yang bersangkutan mendapatkan program pembebasan bersyarat. Ini sebelumnya tergabung dari jaringan apa mungkin? Abah Karno ini dari jaringan Jamaah Islamiyah. Selama menjalani hukuman atau di Lapas Bojonegoro ini mungkin perilaku dari pihaknya yang bersangkutan seperti apa, Pak, di sini? Abah Karno ini selama menjalani masa pidana di Lapas Bojonegoro, yang bersangkutan aktif mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian, pembinaan kemandirian, dan tidak pernah melakukan pelanggaran di dalam lapas. Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Bojonegoro berharap setelah menjalani program pembebasan bersyarat, narapidana tersebut bisa menjadi warga negara yang baik, selalu setia menjaga NKRI dan tidak terlibat lagi dalam perbuatan melanggar hukum ataupun terorisme. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan rutin antara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP PKK Dharma Wanita Persatuan DWP dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi sewilayah kerja Bakorwil 2 Bojonegoro. Pertemuan yang digelar di Pendopo Pemkab Bojonegoro kemarin 23 April dihadiri oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, Ketua DWP Kabupaten Kota sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro, Ketua Perwosi Kabupaten atau Kota sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro, para pengurus tim penggerak PKK, DWP dan Perwosi, dan seluruh ketua tim penggerak PKK kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. TP PKK Kabupaten Bojonegoro telah menyiapkan serta menyuguhkan berbagai tampilan untuk memeriahkan acara serta menyambut para tamu yang hadir. PJ Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Dian Adianti Adrianto, dalam sambutannya mengatakan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tamu yang hadir dalam kegiatan ini. Ia juga berharap pelaksanaan pertemuan rutin ini dapat membawa manfaat dan keberkahan yang luar biasa. Dian juga menilai pelaksanaan pertemuan rutin TP PKK, DWP, dan Perwosi sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro ini menunjukkan semangat kebersamaan dan memperkuat sinergitas dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Acara pertemuan rutin Tim Penggerak PKK, DWP, dan Perwosi ini pada hari ini akan mempersembahkan beberapa kegiatan yaitu gerak dan lagu oleh DWP Kabupaten Bojonegoro, kemudian penampilan gamelan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, peragaan busana 13 motif batik khas Bojonegoro oleh anggota DWP Kabupaten Bojonegoro dan DWP Kecamatan beserta Yune Bojonegoro, dan diakhiri dengan senam line dance bersama-sama oleh Perwosi Kabupaten Bojonegoro. Kita tahu semua bahwa pelaksanaan rutin ini tentunya menunjukkan bahwa kebersamaan sinergi antara tim penggerak PKK, DWP, dan Perwosi sangatlah harmonis, dan semoga kedepannya dapat terus terjalin dengan sangat-sangat baik, berkoordinasi, bersinergi, bersama-sama mendukung, berupaya menyatukan langkah dan gerak dalam membangun masyarakat dan khususnya meningkatkan sumber daya manusia yang ada di kabupaten masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat datang di Kabupaten Bojonegoro, selamat menikmati sajian kami, semoga semuanya terhibur dan bahagia. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semuanya. Sementara itu, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto sangat mengapresiasi atas kinerja seluruh TP PKK, DWP, dan Perwosi sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro dalam mendukung serta menyukseskan berbagai program pemerintah seperti penanganan inflasi, penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, serta peningkatan investasi dan kemajuan UMKM. Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Bojonegoro adalah wilayah yang luas dengan kekayaan alam berupa hutan yang dikelola oleh perhutani. Mumpung ibu-ibu semua ada di sini, saya rasa kita perlu sama-sama setelah ini
kita bagaimana kita bisa mengembangkan juga UMKM yang ada di wilayah kita masing-masing Ibu semua. Sambil nanti Ibu ngobrol-ngobrol lewat perkumpulan dari baik yang nanti di PKK maupun yang di pertemuan rutin di dalam Bakorwil 2 ini, kira-kira bagaimana nanti bisa mengembangkan UMKM di wilayah masing-masing bekerja sama dengan sesama ketua PKK di wilayah masing-masing dari Bakorwil 2. Saya kira ini kesempatan yang baik dan momennya juga pas karena ibu-ibu PKK ini juga sekaligus biasanya pembina Dekranasda biasanya. Nah ini saya kira kesempatannya juga ada dan ini saya kira bisa kita jadikan untuk kita terus bersama-sama untuk seluruh wilayah dalam Bakorwil 2 ini mengembangkan UMKM. Satu hal yang mungkin bisa kita lakukan juga, tadi saya ngobrol dengan Pak Budi, misalnya pengembangan kebudayaan. Kita bisa sama-sama terus mengembangkan kebudayaan kita, misalnya lewat beberapa kegiatan pertukaran budaya, misalnya budaya ada kesenian nanti dari Bojonegoro, mungkin akan nampil di Jombang misalnya, nanti kapan-kapan dari Jombang nampil juga di Bojonegoro. Mungkin sekali-sekali saya kira kita bisa buat kegiatan seperti itu supaya keguyuban kita dalam Bakorwil 2 ini semakin kuat ibu-ibu semua. Dalam arahannya, Koordinator Tim Penggerak PKK Bakorwil Bojonegoro, Yuan Erma Agung Subagio, menyebutkan beberapa kegiatan yang akan terlaksana di tahun 2024. Selain itu, ia juga menghimbau para peserta untuk menjaga kesehatan di cuaca yang ekstrim ini. Selain itu juga adanya penyakit flu yang banyak dialami warga. Dirinya meminta untuk memperbanyak air putih dan kalau bisa air putih yang hangat untuk menjaga kesehatan. Ibu-ibu yang saya hormati, ini memang cuaca yang tidak menentu, ekstrim. Apalagi di Surabaya beberapa kali di wilayah kita juga terjadi gempa. Kita harus berhati-hati di sini, memang cuaca yang ekstrim ini saya rasakan juga waktu Tuban, Bawean itu kami berada di bawah, ini kenapa gitu, ada apa, masa sih kiamat gitu sampai gitu. Tapi saya tetap menenangkan teman-teman bahwasanya sudah kita istighfar saja. Di sini bukan kita saja, kemarin sering di Surabaya sering berkali-kali gempa. Hati-hati karena cuaca juga hujan, kadang deras, kadang tidak, itu yang menyebabkan kita banyak flu dan ini banyak yang terjangkit sekarang virus-virus liar. Ini kemarin banyak yang kena flu, itu sebenarnya rangkaian dari COVID sebenarnya, tetapi tidak pageblok ya, istilahnya orang Jawa pageblok seperti dulu. Kita harus memperhatikan. Satu, ingat, minum air putih yang banyak. Air hangat itu lebih baik lagi karena melontor, apalagi setelah lebaran kan semua kilap makannya, ada emping, ya, dan semuanya itu mente, kelas berat, jadi melebar bersama. Di situ saya tekankan banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi di sini. Iklim-iklim inilah yang harus kita perhatikan. Hujan pun tidak merata, kadang-kadang hujan lokal. Di Surabaya sangat-sangat riskan karena apa? Banjir juga. Kemarin di tempat saya sempat saya nggak bisa pulang ke rumah 2 jam, masuk ke rumah itu 2 jam, yang biasanya tidak pernah banjir. Dubai yang segitu gedenya aja bisa, padahal sangat-sangat ini kan pertumbuhan pemerintahannya seperti itu. Apalagi kita, kalau kita tidak istilahnya mitigasi duluan ibu-ibu. Saya rasa ibu-ibu itu sudah sat-sat buat seperti itu. Nah, kita juga optimalkan gizi yang baik karena stunting ini juga pengaruh di gizi juga. Diketahui dalam acara ini juga diramaikan dengan tari Tengul serta gamelan Jawa yang dimainkan oleh TPPKK Kabupaten Bojonegoro. Selain itu juga disediakan stand UMKM Bojonegoro. Samsul Alim, Yanto, JTV, Bojonegoro.
menjadi tuan rumah pertemuan rutin Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Dharma Wanita dan Perwasi sewilayah kerja Bakorwil 2 Bojonegoro, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyambut baik seluruh peserta. Salah satunya adalah pendirian stand UMKM yang hadir memeriahkan pertemuan rutin para serikandi sewilayah kerja Bakorwil 2 Bojonegoro. Di sini para peserta disuguhkan berbagai jenis produk UMKM dari seluruh wilayah di Kabupaten Bojonegoro, mulai dari makanan, minuman, batik, hingga kerajinan tangan. Tak hanya itu, dalam acara ini juga digelar fashion show batik khas Bojonegoro. Fashion show ini juga diikuti oleh sejumlah ibu-ibu PKK Kabupaten Bojonegoro serta UNE Bojonegoro. Dengan adanya pameran UMKM ini, harapannya nanti produk unggulan Bojonegoro dapat dikenal tidak hanya lokal, namun juga luar daerah dan dibeli masyarakat luas. Dengan kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi UMKM untuk bisa tumbuh. Diketahui para tamu undangan yang hadir dari TPPKK DWP dan Perwasi sewilayah kerja Bakorwil 2 Bojonegoro, diantaranya dari Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Samsul Alim, Yanto, JTV, Bojonegoro. I get lost in the words I say.